Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Capek baik. Agak batuk. Ada yang baik, ada yang nggak baik, ada yang batuk, ada yang sadang, ada yang sakit. Kenapa Mbak Alda? Itu kecapean. Oke, kecapean. Akhirnya ini juga cuacanya lumayan kurang kondusif ya. Jadinya teman-teman jaga kesehatan supaya nggak tumbang. Ini tadi teman-teman langsung ke sini atau ada acara sebelumnya? Iya, ada yang kelas. Iya, saya habis kelas tadi. Makanya capek. Iya, capek. Oke, baik. Karena untuk efisiensi waktunya, nanti kita batasi waktunya sekitar 30 menit. Apakah teman-teman setuju? Baik, Ibu izin menjelaskan kembali tentang asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan yang kemarin juga sudah kita bahas dan sama-sama kita teman-teman juga sudah saling percaya dan saya harap di konseling sesi kedua ini kalian akan bisa menjaga empati kalian, menjaga sikap saling menghargai kalian satu sama lain, dan ibu harap juga kalian bisa sama-sama belajar pada sesi konseling kali ini dan tetap asas kerahasiaan tetap dijaga agar kita sama-sama bisa bercerita dan bisa sama-sama berbagi dengan nyaman dan aman. Oke, untuk teman-teman semuanya, apakah sudah siap untuk melakukan sesi pada pagi hari ini? Sudah siap. Baik. Untuk permasalahan yang kemarin yang kita bahas sudah kita sepakati, yaitu Mbak Ana. Betul Mbak Ana? Dari permasalahan Mbak Ana kemarin itu Mbak Ana ini memiliki ketakutan kepada teman-teman, terutama teman-teman terdekatnya, akan mengecewakan dia kembali. Jadi dia sekarang menjadi orang yang bukan dirinya sendiri dan bahkan dia menjadi pribadi yang kurang peduli dengan lingkungan sekitarnya, dengan teman-teman dekatnya gitu. Untuk itu Mbak Ana bisa menceritakan sedikit bagaimana tentang perasaan Mbak Ana hari ini. Hari ini ya saya kayak hari-hari sebelumnya Bu, saya agak kurang nyaman sama perilaku saya sendiri. Jadi dari kemarin itu saya kayak apa ya, ada banyak masuk dari teman-teman saya yang kayak entah ingin kabar atau minta tolong itu saya nggak balas sama sekali sampai tadi pagi saya itu saya itu mau ngerespon kayak gimana, soalnya saya masih takut mereka tiba-tiba yang mengecewakan saya gitu. Jadi Mbak Ana masih dalam kondisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu memiliki perasaan ketakutan akan kekecewaan yang telah terjadi sebelumnya. Untuk Mbak Ana juga menganalisir bahwasanya orang-orang atau teman-teman terdekat Mbak Ana nantinya akan mengecewakan Mbak Ana. Maka dari itu Mbak Ana menjadi kurang peduli, seperti mengacukan chat dari teman-temannya seperti itu. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada tanggapan dari sedikit cerita Mbak Ana ini tadi dan bisa di eksplorasi mungkin dari irasional bullying Mbak Ana, karena kan teman-teman sudah pernah melakukan counseling RID di mana kita akan sama-sama menggali dan mengeksplorasi irasionalnya, kemudian melakukan dispute dan sama-sama menemukan dan belajar dari hal baru. Dari teman-teman silakan, mungkin dari Mbak Alda silakan memberikan tanggapan atas ceritanya Mbak Ana. Apakah Mbak Ana merasa nyaman ketika perasaan takut gitu? Jelas nggak nyaman ya, karena kan nggak ada ketakutan gitu. Ya
mikir terus gitu loh, mikir kayak ini nanti kalau saya bantu mereka bakal kebantu nggak ya, kayak gitu. Jadi saya ada perasaan nggak nyaman, Meragu gitu ya. ya ragu banget buat bersikap yang seperti yang Membantu. iya yang dulu saya lakukan itu. Saya takut gitu. Jadi Mbak Nata kan dulu sering sekali membantu dan sangat senang membantu seseorang, bahkan bercerita dengan seseorang. Tapi karena dikecewakan, Mbak Ana menjadi seseorang yang kurang peduli seperti itu dan merasa takut akan dikecewakan kembali. Mungkin tanggapan dari Mbak Dira atau Mbak Ani, silakan. Mungkin aku mau tanya ya, Iya. tanya ke Ana, apakah kamu itu kayak tidak peduli itu kayak hanya ke teman-teman dekat atau ke orang lain yang belum dekat itu juga nggak peduli? Sebenarnya tuh saya masih peduli, cuma kalau dulu lebih besarnya kan membantu teman-teman dekat. Nah setelah itu saya tuh banyak banget mengurangi teman-teman dekat saya, tapi tetap saya ngasih bantuan, cuma saya nggak mau terlalu banyak karena di pikiran saya itu dikecewakan sama orang-orang terdekat saya itu lebih sakit gitu loh. Jadi saya lebih baik menghindari hal itu. Nah kalau ke orang yang belum cukup dekat walaupun dikecewakan kan saya juga kayak nggak apa-apa deh, kita kan belum kenal banget gitu. Jadi ya saya tetap membantu, cuma itu benar-benar saya mengurangi itu banyak sekali. Dari Mbak Ani. Kalau akhir-akhir ini sih ke semuanya sih, kayak walaupun kalau dulu ke orang yang nggak dikenal pun juga kayak berani banget buat ngebantu. Kalau sekarang itu enggak, juga nggak tahu itu kenapa, karena saya kayak ya takut aja dikecewakan. Oke, baik. Dari tanggapan teman-teman tadi juga banyak yang bertanya mengenai perasaan-perasaan Mbak Ana dan perilaku Mbak Ana yang mungkin Mbak Ana tunjukkan kepada teman-teman Mbak Ana tentang ketidaknyamanan dan ketakutan Mbak Ana akan dikecewakan kembali, dan itu membuat perilaku Mbak Ana menjadi sosok yang kurang peduli nih sama teman-temannya, entah itu teman dekatnya, entah itu semua orang yang Mbak Ana temui sekarang sudah akhir-akhir ini sudah Mbak Ana kurangi sekali sikap kepedulian itu. Oke, mungkin dari teman-teman apakah ingin ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Saya mau bertanya. Iya. Jadi kan tadi Mbak Ana mengatakan bahwa ketakutan membantu terbesarnya itu di orang terdekatnya gitu. Dan tapi kalau orang baru itu Mbak Ana berani membantu, tapi sekarang itu malah semuanya itu apakah ketika Mbak Ana membantu orang baru ini mendapatkan kekecewaan yang sama dengan bisa dibilang orang lama yang mengecewakan Mbak Ana? Kalau ke orang baru sih saya belum pernah merasa dikecewakan ya, karena kan juga nggak deket-deket banget gitu. Misalnya kayak nggak merasa itu loh, nggak merasa feedback dia gitu loh. Jadi saya biasa aja, kalau habis ngebantu ya udah, kalau dia yang ngasih ya udah. Tapi sejauh ini bukan hanya kayak saya memberikan bantuan aja, tapi itu berdampak ke saya yang jadi jarang bercerita. Saya kan kalau kemarin saya bilang kalau saya itu benar-benar oversharing, suka cerita. Nah selain itu saya sama sekali enggak, walaupun teman-teman saya tuh udah kayak merayu biar saya cerita.
dan saya lebih sekarang tuh lebih banyak cerita ke orang yang benar-benar baru saya kenal gitu. Kayak saya lebih mempercayakan cerita saya tuh ke orang-orang yang baru saya kenal, karena kan kalau yang baru saya kenal saya habis cerita ya udah saya mikirnya kayak dia juga nggak amat peduli amat gitu, jadi ya udah gitu. Beda sama ke orang-orang terdekat saya. Baru kenal nih langsung cerita. Ya enggak baru kenal, maksudnya bukan yang sedekat kayak satu ya satu pertemanan gitu loh, kayak yang baru ngobrol beberapa kali gitu. Ceritanya ke orang-orang itu. Apakah itu tidak termasuk oversharing? Iya, oversharing, cuma kan saya jadi nggak cerita ke teman-teman kalau Yang dibilang lebih sering bertemu. iya, yang lebih sering bertemu, supaya nanti dibilang saya tuh kayak supaya nanti tuh setelah saya cerita ya udah selesai, saya cuma butuh tempat ceritaannya aja gitu loh. Kalau ke teman-teman terdekat saya tuh saya takut nanti mereka akan ya nggak tahu deh kayak membocorkan atau apapun itu. Mungkin saya juga sangat memahami perasaan Mbak Ana, bagaimana ketika mungkin Mbak Ana lebih prefer untuk cerita ke teman-teman yang sekedar teman, karena teman-teman dekatnya dulu yang menyebabkan atau peristiwa yang menyebabkan Mbak Ana seperti ini dulu adalah salah satu teman terdekatnya, salah satu teman yang dia percaya itu. Tapi Mbak Ana, bagaimana Mbak Ana bisa berpikir bahwa orang-orang yang sekedar Mbak Ana anggap teman, kemudian Mbak Ana ceritakan permasalahan Mbak Ana, dan Mbak Ana percaya bahwa mereka tidak akan menyebarkannya, atau bahkan percaya bahwa mereka tidak akan seperti menambah-nambah cerita Mbak Ana, karena kan mereka belum sedekat itu dengan Mbak Ana. Karena saya percaya kalau kan itu teman yang belum dekat banget, kalau itu mau membocorkan dan itu mau kayak nambah-nambahin, dia mau membocorkan dan menambahi ke siapa, kan kita baru deket, kayak bukan satu kelompok sama saya gitu loh. Kalau misal saya cerita sama Alda nih, kayak kita udah deket, terus nanti Alda cerita ke teman-teman yang lain, sedangkan kalau sama orang yang baru saya kenal, kalau dia membocorkan pun dia membocorkannya ke teman-temannya, bukan teman-teman saya gitu. Jadi saya percayanya dari situ. Oke, baik. Dari pernyataannya Mbak Ana ini tadi, bagaimana untuk pendapatnya teman-teman? Mungkin dari Mbak Dira dulu, silakan bisa menanggapi. Kalau saya mungkin kenapa Mbak Ana itu bisa percaya ke orang asing. Tadi Mbak Ana sebenarnya sudah menjawab kayak karena mereka ceritanya bukan ke teman-teman yang dekat sama Mbak Ana, tapi teman-teman yang dekat sama yaudah orang asing itu. Tapi kan bisa jadi orang-orang asing itu perkumpulan orang-orang itu banyak Punya kenalan lagi sama banyak kenalan yang mungkin banyak kayak ternyata sini misalnya Alda kenal sama temennya orang asing yang tadi Mbak Ana ceritakan kayak gitu. Bagaimana Mbak Ana percaya, kan setiap orang punya perkumpulan teman yang lumayan banyak ya. Tapi setidaknya kalau itu dilakukan sama orang baru itu yang tidak sedekat saya kecewanya nggak seberat itu sama kayak ke orang-orang terdekat saya. Kalau ke orang-orang terdekat saya itu kalau dikecewain kan banget, kayak kerasa banget gitu. Jangan kalau ke orang baru kayak ya udah, kalau kita mau berantem ya berantem aja gitu. Kayak saya nggak, respon saya bisa gitu loh ke orang-orang itu. Sedangkan kalau ke orang-orang terdekat saya itu saya bingung, saya mau marah gimana, saya mau sedih juga kayak gimana, kayak gitu. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah ada dari Mbak Ani? Kan dari Mbak Ana tadi bilang kalau dua-duanya itu memungkinkan buat mengecewakan gitu ya. Tapi sedangkan kalau dari yang baru kenal itu masih bisa ditangani gitu. Terus dari itu apakah pemikiran atau perilaku yang Mbak Ana lakukan itu dapat membantu mengurangi ketakutan dari Mbak Ana itu sendiri?
Tidak sih, karena kalau ke orang baru tuh cuma di bagian yang ceritanya aja, tapi kalau ketakutan saya tuh kan takut untuk membantu juga kayak gitu. Jadi saya juga masih bingung juga cara menangani ketakutan itu. Perilaku saya ya kayak gimana ya, kayak 70-30 gitu loh. 70 itu lebih banyak tidak percaya ke semuanya, termasuk ke orang-orang terdekat saya, dan 30-nya itu saya tetap menjalankan itu tapi dengan rasa takut. Ini dari Mbak Ani ada yang ingin ditanyakan lagi? Lalu kira-kira apa bedanya ya, karena orang sebelumnya yang mengecewakan Mbak Ana ini kan Mbak Ana cerita ke dia karena otomatis Mbak Ana percaya dong sama dia. Lalu bagaimana semudah itu Mbak Ana percaya dengan orang yang bisa dibilang baru atau nggak terlalu dekat sama Mbak Ana? Karena kan kalau Mbak Ana curhat nih ceritanya, berarti Mbak Ana percaya dong sama beliau. Boleh tidak diulangi? Kan Mbak Ana ini ya pernah dikecewakan sebelumnya karena bercerita kepada seseorang. Nah, Mbak Ana ini kan menaruh kepercayaan nih. Nggak mungkin dong Mbak Ana cerita ke orang kalau nggak percaya gitu. Lalu sakit, kira-kira gimana ya bahasakannya? Kira-kira beda sakit hatinya itu gimana sih? Beda sakit hatinya ke orang yang dulu ngecewain saya sama Iya, yang mungkin dibilang nggak terlalu dekat sama Mbak Ana, gitu teman yang biasa. oh iya, itu tadi saya bilang kan kalau sama orang terdekat saya tuh saya bingung mau responnya kayak gimana. Saya mau marah ke mereka, saya juga nggak bisa karena ya di satu sisi saya sudah benar-benar ada ikatan banget gitu loh. Terus kayak mau tiba-tiba asing gitu kan juga gak enak. Tapi kalau ke orang baru saya kan bisa meresponnya ya udah, saya nggak peduli gitu. Saya nggak deket, jadi kita nggak jarang ketemu, jarang interaksi juga. Baik, ini dari Mbak Alda. Kenapa Mbak Ana ini bisa menganggap semua teman dekat Mbak Ana ini mengecewakan semuanya? Karena saya takut aja. Takutnya gimana? Kenapa? Karena yang itu tadi Ya, masa cuma satu surat kayak percaya karena dulu aja saya melakukan memberikan bantuan yang menurut saya ikhlas gitu loh, kayak saya nggak pernah kepikiran seperti itu aja, dia malah anggap ke sayanya berbeda. Gimana ke teman-teman deket saya yang sering saya bantu, sering saya jadikan tempat cerita gitu, yang sudah tahu apa baik buruk saya gitu kan, peluang untuk bersikap kayak gitu juga pasti mereka lebih banyak juga kan. Jadi saya pikir seperti itu. Oke, baik. Adakah tanggapan lagi terkait penjelasan atau cerita Mbak Ana? Ya, silakan Mbak Alda. kan nggak semua sifat orang terdekat Mbak Ana itu sama. Iya, memang nggak semua sama, dan justru sebenarnya teman-teman terdekat saya itu peduli banget ke saya. Kayak waktu saya sedih mereka juga ada untuk saya, juga pokoknya feedbacknya baik. Cuma saya takut banget suatu hari nanti kalau ternyata mereka lagi capek sama saya, terus kayak lagi nggak mau menerima bantuan dari saya, dan ternyata mereka mengecewakan saya takut. Tapi mereka baik. Oke, silakan Mbak Tata dulu. Kalau
Mbak Ana tadi mengatakan takut, kenapa masih mau membuka suara untuk orang yang bisa dikatakan tidak terlalu dekat dengan Mbak Ana? Bukannya dulu juga awal pertemanan itu nggak langsung serak gitu? Iya sih. Iya, saya juga bingung juga kenapa saya lebih memilih ke orang baru ya. Karena juga kita belum tahu nanti Mbak Ana bisa jadi akan jadi teman dekat gitu. Karena awalnya pas Mbak Ana, contohnya teman sama Mbak Alda kan nggak langsung serak gitu, pasti awalnya juga kayak gitu. Itu gimana? Tapi tuh saya tuh memang sifat saya tuh ekstrovert gitu loh. Jadi saya punya banyak kenalan, punya banyak teman, tapi orang-orang terdekat saya tuh ya cuma bisa dihitung jari. Tapi saya bisa kenal semua orang, dan sebenarnya orang-orang yang saya kenal itu bukan di pikiran saya itu bukan seseorang yang akan menjadi teman dekat saya gitu. Tapi saya kenal gitu. Oh, jadi contohnya nih Mbak Ana dekat dengan satu orang yang mungkin belum terlalu temen nih sama Mbak Ana. Jadi Mbak Ana sudah bisa memprediksi di situ kalau ini tidak akan dekat dengan Mbak Ana. Sudah, karena saya kan cuma suka kenalan gitu loh. Saya suka kenalan, tapi di proses kenalan itu saya juga nggak langsung menjadikan dia teman gitu. Walaupun kita kayak nyambung ngobrolnya, cuma kita nggak bisa. Saya sudah menetapkan kalau itu bisa jadi teman saya atau enggak, dan lebih banyak itu nggak bisa jadi teman saya karena ya udah kita cuma kenal aja, bukan yang teman deket seperti kayak sama pertemanan kuliah saya kayak gitu. Oke, apa cukup dari Mbak Tata? Oke, mungkin dari Mbak Ani. Saya mau tanya, mungkin Mbak Ana sendiri apa tahu bukti nyatanya kalau teman-teman dekat Mbak Ana itu lebih berpotensi buat mengecewakan dan membuat Mbak Ana terus? Tidak ada. Tidak ada. Oke, mungkin dari Mbak Ani ada tanggapan lagi? Kan tadi Mbak Ana bilang nggak ada gitu ya, tapi kenapa Mbak Ana itu cenderung milih cerita ke orang lain dan menganggap bahwasanya orang lain itu berpotensi lebih sedikit mengecewakan, tetap mengecewakan, cuman rasa sakitnya itu lebih sedikit gitu ya. Bagaimana dari Mbak Ana? Ya sebenarnya karena nggak ada bukti dari teman-teman sekitar saya juga, saya jadi mikir sih kayak ketakutan saya yang berlebih itu harusnya saya tetap bisa lebih peduli ke orang-orang sekitar saya juga sih. Karena kalau mungkin kalau saya lebih peduli ke orang-orang di sekitar saya, nanti kalau di suatu hari mereka mengecewakan, saya sudah bisa tahu gimana cara ngatasinnya gitu. Oke, mungkin dari Mbak Dira ada tanggapan tadi juga mengatakan Saya mau tanya dulu ke Mbak Ana, kan tidak semua teman-temannya Mbak Ana memiliki sifat yang sama, kayak mungkin dari ceritanya Mbak Ana kemarin yang tiba-tiba dia berbicara di dalam forum tentang Mbak Ana, itu kan pasti pasti sebagian orang juga merasakan hal yang sama kayak Mbak Ana. Cuma kan tidak semua orang bisa berpikiran kayak gitu, kayak kalau misalnya saya berbicara di dalam forum, pastinya orang ini bakalan sungkan, pasti bakalan gak enak, apalagi di dalam forum itu banyak orang-orang yang gak tahu masalahnya seperti itu. Kan tidak semua teman-temannya Mbak Ana seperti itu, kayak gitu. Iya sih, tapi
kalau saya menegur langsung atau gimana ke orang-orang yang seperti itu, saya takutnya nanti saya sama dia jadi ada jarak gitu loh. Kan kalau tiba-tiba dia juga jadi jarang cerita, jarang tidak memunculkan perilaku yang sebenarnya ke saya juga pastinya saya takut itu. Dari teman-teman apakah ada tambahan lagi mungkin? Tadi juga tanggapan teman-teman itu juga sangat baik, sangat membantu Mbak Ana juga untuk menginspirasi irrational belief-nya, terutama karena tadi juga Mbak Ana menyadari bahwasanya ketakutan yang berlebihan akan dikecewakan oleh semua orang itu ternyata mengganggu Mbak Ana dan sangat tidak nyaman. Ternyata ketakutan itu juga mempengaruhi kedekatan Mbak Ana dengan teman dekat Mbak Ana sendiri. Bukankah dengan Mbak Ana tidak peduli dengan teman dekat Mbak Ana, itu malah akan menyebabkan masalah yang baru dengan teman dekat Mbak Ana, dan mungkin teman dekat Mbak Ana yang akan kecewa nanti. Dari Mbak Ana bagaimana? Iya sih Bu, saya agak sedikit bisa berpikir kalau dikecewakan tuh pasti ada gitu, pasti ada beberapa orang yang memang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu. Dan sikap saya yang akhir-akhir itu ternyata juga nggak baik untuk lingkungan pertemanan saya, apalagi ke orang-orang terdekat saya. Banyak efek negatifnya juga gitu. Jadi mungkin saya akan lebih memperbaiki mungkin dari diri saya sendiri, penerimaan diri saya sendiri gitu, baru nanti saya akan kembali menjadi diri saya sendiri dan membantu orang-orang di sekitar saya. Iya, karena dikecewakan juga adalah suatu hal yang lumayan sakit, apalagi oleh teman dekat kita sendiri ya. Dampak negatif juga tidak dirasakan oleh teman atau lingkungan sekitar Mbak Ana saja, tapi juga oleh Mbak Ana sendiri. Dari teman-teman apakah ada refleksi untuk dirinya sendiri-sendiri atau apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman ke Mbak Ana? Silakan, ini dari Mbak Alda ya. Dari permasalahan Mbak Ana tadi saya bisa kayak sadar gitu loh, bahwa kecewa itu hal yang manusiawi dan bahkan semua orang itu bisa merasakannya. Jadi saya kayak nggak harus kayak nggak percaya kepada semua orang. Oke, bagus sekali Mbak Alda. Mungkin dari Mbak Tata? Kalau dari saya, ya ini pelajaran untuk kita semua ya, karena kecewa itu pasti semua di sini pernah mengalaminya. Dan saya cuma berpesan sama Mbak Ana, saya berharap pemikiran-pemikiran yang irasional tadi Mbak Ana bisa hilangkan ya. Saya harap dari Mbak Ana lebih mengetahui, bisa dibilang lebih mengenal diri Mbak Ana, itu akan membuat Mbak Ana lebih lega. Oke, bagus sekali Mbak Tata. Dari Mbak Ani? Kan Mbak Ana juga punya pemikiran yang di situ Mbak Ana juga overthinking dan generalisir semua yang akan terjadi, padahal itu belum terjadi. Jadi saya mungkin mengambil pelajaran dari saya kita pikiran yang ada dalam kita itu sebenarnya akan terjadi tidak terlalu berpikiran negatif ke orang-orang sekitar juga gitu. Baik, bagus sekali Mbak Ani. Mungkin dari Mbak Dira? Kalau dari aku dapat pelajaran juga, kayak pasti setiap orang mempunyai ekspektasinya ke orang lain, cuma semuanya tidak bakalan sesuai sama apa yang kita ekspektasikan kayak gitu. Terus untuk Mbak Ana mungkin bisa tetap peduli kepada teman-temannya, tapi ya mungkin kasih batasan aja. Dari tanggapan teman-teman ini juga sangat-sangat bagus sekali, sangat insightful ya untuk Mbak Ana. Untuk Mbak Ana sendiri bagaimana yang menanggapi tanggapan dari teman-teman? Apakah Mbak Ana
terbuka atau terpikirkan atau akan melakukan hal yang sebenarnya ingin Mbak Ana lakukan? Saya jadi berpikir kalau saya mungkin akan tetap terus membantu orang-orang di sekitar saya, baik yang terdekat atau enggak, yang mereka membutuhkan bantuan saya. Dan kalau untuk tempat cerita, mungkin saya akan sedikitkannya lagi. Saya akan terus memilah siapa saja orang-orang yang memang bisa saya percaya. Apakah itu hanya sekedar pikirannya Mbak Ana atau Mbak Ana akan tetap melakukan menjadi dirinya Mbak Ana sendiri ke depannya? Kedepannya saya akan menjadi diri saya sendiri yang seperti sebelumnya. Apa alasan Mbak Ana akan menjadi diri Mbak Ana sendiri selanjutnya dari sesi kali ini? Karena pasti orang-orang di sekitar saya juga membutuhkan bantuan saya, bantuan kecil apapun mereka akan butuh. Dan kekecewaan itu tumbuh karena ekspektasi saya aja seperti yang dikatakan Mbak Dinda. Jadi mungkin mereka juga nggak salah, orang-orang di sekitar saya juga nggak salah. Baik, dari sesi konseling kali ini Bu izin sedikit merangkum mungkin dan merefleksikan juga, dan pendapatnya teman-teman dan tanggapan teman-teman, cerita Mbak Ana juga sangat bagus sekali, sangat hebat, sudah bisa bercerita dan menanggapi. Teman-teman saya sangat mengapresiasi juga. Dari sesi konseling kali ini Mbak Ana bisa menarik kesimpulan tadi bahwasanya pertemanan itu seorang teman itu pasti punya ekspektasi di benak kita. Entah itu bakal mengecewakan, apa itu akan orangnya akan baik terus, itu tergantung apa yang ada di pikiran kita. Ketika kita terlalu berekspektasi terlalu baik kepada seseorang juga tidak baik, berekspektasi terlalu buruk juga terlalu mengecewakan juga tidak baik. Karena kita bisa mengatur pikiran kita untuk bersikap kepada seseorang dan tetap menjadi diri kita sendiri untuk tetap peduli kepada sesama. Karena Mbak Ana juga sangat nyaman ketika membantu sesama, sangat nyaman ketika bercerita dengan orang-orang sekitarnya. Dan Mbak Ana juga mengatakan tadi kalau teman-teman terdekat Mbak Ana adalah orang yang paling peduli dengan Mbak Ana. Mungkin tidak terlalu generalisir untuk ke semua orang, dan semua orang akan mengecewakan Mbak Ana karena sifatnya seseorang juga berbeda-beda ya teman-teman. Dan kita juga nggak tahu orang yang telah mengecewakan Mbak Ana, satu orang yang telah mengecewakan Mbak Ana ini punya sifat yang seperti apa. Mungkin orangnya itu memang ada rasa yang Ayo tutup ya saya. Dari sesi konseling kali ini juga teman-teman juga bisa belajar kalau semua orang juga ternyata punya potensi untuk kecewa ya teman-teman. Oke, baik, untuk sesi kali ini bisa saya akhiri. Jadi teman-teman bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih, kita akan bertemu di sesi konseling selanjutnya yang akan kita diskusikan di grup kita bersama ya. Oke, selamat beraktivitas teman-teman. Terima kasih.